2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat berikutnya. Sekali lagi, 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat Bapak Ibu? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke sana, satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron, jemaat Tuhan. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena aku telah melakukan. Baik, di ayat 7 sama-sama 3 ya. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa dinaikkan sedikit volumenya? Mic saya boleh sedikit lagi. Haleluya, ya, bagus, makasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kepada kita, penantian dengan penuh kesabaran. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita, penantian dengan penuh kesabaran. Tadi sudah kita baca di 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kitab 2 Samuel ini melanjutkan kisah tentang Daud. Raja Saul meninggal dan Daud menjadi raja yang baru di Israel. 10 pasal pertama dari kitab 2 Samuel mengisahkan Daud sebagai pemimpin yang menerima hikmat dan petunjuk Tuhan. Ia menyatukan bangsanya mengalahkan bangsa Filistin, membawa damai bagi negeri itu dan membuat Yerusalem sebagai pusat politik dan agama bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempelajari bagaimana Daud adalah seorang raja Israel yang terbesar, ya, dan juga memiliki kejayaan penuh. Bahkan juga Saudara kekasih, di dalam kitab 2 Samuel ini kita akan belajar bagaimana Daud juga memiliki sebagai tragedi dan kegagalan secara pribadi. Dan di 2 Samuel ini juga, ya, tidak mencoba untuk menyembunyikan kesalahan Daud. Dimulai dari pasal 1 sampai di pasal 10, kita akan mengetahui apa dosa daripada Daud. Dan kisahnya itu tentang perzinahan, pembunuhan, ya Saudara kasih, pertikaian, bahkan juga pemberontakan. Dan kita melihat juga Daud sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan di sisi satu, dan di sisi yang lainnya dia juga kejam karena dia adalah sebagai raja. Namun Daud selalu keluar dari aibnya dengan pertobatan, kerendahan hati, dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar Saudara kekasih, bagaimana Daud menantikan dia menjadi seorang raja. Dan ketika Saul mengejar Daud ketika sebelum
Daud sebelum Saul mati, saudara kekasih, dia mau merencanakan pembunuhan kepada Daud. Ya, tetapi Daud dapat mengendalikan emosinya dengan menghadapi Saul dan bersabar menantikan janji Tuhan. Dia diangkat menjadi seorang raja. Nah, saudara kekasih, dalam hal penantian, ya, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, semakin sulit keadaan yang datang, maka kesabaran kita seringkali menipis. Dan inilah yang dialami oleh Daud, saudara kekasih. Untuk menjadi seorang raja, dia harus menunggu waktu lama. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana persahabatan antara Daud dan Saul. Sekalipun ya dia selalu disakiti, tetapi Daud ini tetap bersabar sampai janji Tuhan itu digenapi, dia menjadi raja. Dan kita akan mempelajari lebih dalam, saudara kekasih, bagaimana dia menantikan ya janji Bapa itu, menantikan dia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Yang pertama, kendalikan emosi kita demi keuntungan kita sendiri. Siapapun kita pasti bisa marah. Siapapun kita pasti bisa emosi. Ketika kita diperhadapkan dalam satu persoalan dan itu tidak menyenangkan kita, bawaannya pasti emosi. Haleluya, saudara kekasih. Haleluya, saudara kekasih. Jadi setiap kita pasti pernah emosi atau marah. Dan hal ini normal. Karena emosi itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Tetapi walaupun itu bagian penting di dalam kehidupan manusia, kita punya remote controlnya. Remote controlnya ada di tangan kita. Kita dapat, ya saudara kasih, mengendalikan emosi kita. Dan kemampuan seseorang dalam mengontrol emosinya dengan cara dia memandang orang itu. Daud bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak membunuh Saul walaupun pada waktu itu ya Saul sudah diserahkan di tangan Daud. Tetapi Daud memandang kepada Saul ya sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan dia berkata, saya tidak berani mencela orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia memandang orang itu, dia memandang Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan itulah yang mengkontrol emosi daripada Daud. Sehingga walaupun Daud berkesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengkontrol emosinya, kemarahannya. Karena dia memandang Raja Saul itu seorang yang diurapi Tuhan. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kita bisa mengkontrol emosi kita, amarah kita, kalau kita memandang seseorang itu adalah kawan sekerja kita. Kita bisa mengkontrol amarah kita kalau kita memandang seseorang itu adalah sahabat kita. Kita mampu mengkontrol emosi kita kalau kita memandang dia adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita memandang seseorang itu begitu berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita punya hak untuk marah, sekalipun kita punya hak untuk bela diri, sekalipun kita punya hak untuk membalaskan dendam, sekalipun kita berkata saya tidak salah,
minta maaf. Dia bisa mengkontrol dirinya. Makanya poin yang pertama kita tadi, kendalikan emosi kita demi keuntungan kita sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya bisa saja mengalami kegagalan, kerugian, dan bahkan kehancuran dalam hidupnya. Karena itu, mari kita kendalikan emosi kita demi keuntungan diri kita sendiri. Sekarang kalau kita melihat banyak di medsos pembunuhan, karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Bahkan ada berita, saudara kasih kalau saudara tonton, di NTT ini juga. Dia membunuh mertuanya. Karena dia mabuk. Dan dia mau kokok anaknya. Gendong anaknya. Tetapi mertuanya berkata jangan. Kenapa? Karena bapaknya, ayahnya sedang mabuk. Dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Sehingga dia, ya saudara kasih, melakukan kekerasan. Sampai mertuanya meninggal. Banyak orang tidak bisa mengkontrol, mengendalikan emosinya. Dan itu merupakan kerugian yang sangat besar. Banyak rumah tangga yang hancur. Karena satu sama lain tidak bisa mengkontrol dirinya. Dia tidak bisa menahan dirinya. Seorang anak muda, kalau dia tidak bisa menahan nafsunya, dia akan gagal. Dia tidak akan sampai kepada tujuan awal atau akhirnya. Dia akan gagal, jelas itu saudara. Kalau Daud tidak mengkontrol dirinya dan menyerahkan pembalasan di tangan Tuhan, saya percaya bangsa Israel meragukan dia menjadi raja. Walaupun memang Tuhan sudah menetapkan dia pengganti daripada Saul. Janji itu tidak akan digenapi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bisa mengontrol emosi kita untuk sampai kepada janji Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Untuk membenci seseorang di masa lalu, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau menolong kita sampai kepada tujuan kita. Bahkan itu akan menghambat janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada rasa benci, ada rasa dendam kepada sesama, berhentilah pada hari ini. Karena itu tidak akan membawa kebahagiaan kepada saudara. Itu akan menyiksa saudara. Di pikiran saudara yang saudara ingat, kesalahannya terus. Di pikiran saudara yang saudara ingat, kekurangannya terus. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen membawa dendam sampai dia mati. Tapi ketahuilah itu tidak membawa keuntungan kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apapun alasannya. Kita mampu mengasihi sesama kita, karena kasih Bapa itu ada di dalam diri kita. Saya sudah katakan dari awal, kalau kita memandang seseorang itu adalah sebagai sahabat, kita tidak akan mudah untuk balas dendam kepadanya. Kita tidak akan mudah untuk menyakitinya. Kita akan menerima dia, kita akan mampu menerima keadaannya. Sekalipun berat. Apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun berat.
Jadi Daudlah jadi contoh bagi kita. Bagaimana dia bisa menahan dirinya. Dia bisa menguasai dirinya. Ketika seseorang sedang marah, banyak hal yang dilakukannya. Saya tidak tahu ketika saudara marah, untuk mengendalikan emosi saudara, apa yang saudara buat. Ada orang kalau lagi marah, ketika dia menahan marahnya, dia keluar dari rumah. Ada juga ketika dia marah, dia diam. Dia tidak mau berkata-kata. Ada juga orang, ketika dia marah, bawaannya tidur. Ketika dia marah, bawaannya makan. Iya, saudara. Saya dulu demikian. Ketika saya sedang marah atas persoalan hidup saya pergi ke mall. Iya, saya santai. Saya minum es krim. Pulang-pulang habis uang. Bukan berkurang masalahnya, bertambah masalahnya. Kalau tidak, saya tidur. Saya tidak mengangkat telepon. Jadi banyak cara orang-orang dapat menguasai dirinya. Saya bocorkan, kalau Bapak lagi marah, ya, dia diam. Saya sudah tahu. Kalau dia diam ini, saya dekati. Kenapa sayang, diam-diam? Dia belum menjawab. Saya masih dekati. Saya pura-pura tidak tahu lah. Saya dekati, baru dia berkata, iyalah kamu begini tadi. Oh, ini sudah marah ini. Jadi, yang berumah tangga tahu bagaimana ya keadaan suaminya ketika marah. Bagaimana keadaan istrinya ketika marah. Jadi kita dapat mengendalikan diri kita. Bohong kalau orang berkata, saya tidak dapat mengendalikan diri saya. Saya tidak dapat menguasai diri saya. Apalagi kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mampu mengendalikan diri kita. Dan setelah itu, barulah kita omong. Tarik nafas. Kalau mau marah, tarik nafas. Dan itu akan membantu saudara menahan emosi saudara. Coba saudara ya, buat di rumah. Dan itu menolong saudara. Tolong saya Roh Kudus. Tolong saya Roh Kudus. Jangan pecahkan piring di belakang saudara. Iya, orang yang tidak mengendalikan emosinya, apapun di tangannya bisa hancur. Saya pernah melihat demikian. Itu orang tua saya sendiri. Kalau sudah marah, piring terbang. Kami anak-anaknya sembunyi ketakutan. Benar saudara. Itu emosi yang tidak membawa keuntungan. Bahkan itu membawa kerugian besar dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saya katakan, remote controlnya ada di genggaman saudara. Ketika mau marah juga, ada di genggaman saudara. Ketika saudara juga menahannya, ada di genggaman saudara. Dan pilihlah untuk tenangkan hati. Seperti pujian kita berkata tadi. Ketika kita tenang hati, kita bisa berdoa. Saya mau tanya, ketika marah-marah bisa berdoa? Tidak bisa. Bahkan itu mengganggu kesehatan kita. Yang tidak sakit kepala jadi sakit kepala. Yang tidak sakit perut jadi sakit perut. Yang tidak sakit kaki jadi sakit kaki. Jadi muncul penyakit. Iya, saya pernah mengalaminya saudara. Waktu itu entah apalah saya marah ya. Saya tidak perlu ingat lagi lah. Ya.
Wih, jantung saya ini saudara kekasih, karena tahan ini setengah mati. Wih, seperti saya ya mendaki gunung. Duh. Capek sendiri, lemas. Saya minum teh manis cepat-cepat. Dan itu merugikan kesehatan kita. Merugikan kita sendiri. Coba lihat kiri kanannya, jangan marah ya. Kontrol emosi ya. Walaupun disakiti, senyum saja. Haleluya saudara kekasih. Jadi mari kita mampu mengampuni. Di bagian yang kedua. Tadi yang pertama untuk sampai ya kepada satu tujuan kita dapat mengendalikan emosi kita ya. Yang kedua, kesabaran adalah jalan menuju masa depan. Kesabaran ini artinya menahan diri. Sekali lagi, kesabaran adalah jalan menuju masa depan. Kesabaran ini mampu menahan diri. Seperti Fer. Saudara tahu Fer? Yang ada di sok motor, benar ya? Itu kan dia dapat menahan beban. Kalau ada spring bed di rumah, kita naik tidur di atas, walaupun kita gemuk, ya, dia dapat menahannya. Kita naik loncat-loncat, dia tidak tenggelam. Dia tetap stabil. Kalau sofa, kita duduk, ada penahannya. Ada rimnya atau fairnya. Saudara bisa memahaminya? Bisa ya? Nah, seperti itulah menahan diri. Orang yang sabar, kalau dia dapat menahan diri, dia tetap kokoh. Sekalipun ya ditendang kiri, dia tetap. Ditendang kanan, tetap berdiri. Karena dia mampu menahan diri. Dia mampu bertahan di dalam kesesakan. Dia mampu bertahan di dalam situasi masalah. Dia dapat bertahan dari hal-hal yang mungkin itu mengganggu pikirannya. Jadi mari kita sabar. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesabaran itu berarti dengan tekun kita menuju pada tujuan. Bertahan dalam pencobaan, bersabar menunggu pada sebuah janji. Tahu Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi raja, Daud harus menunggu 20 tahun. Dari sejak Samuel mengurapi dia. Jarak antara Samuel mengurapi dia 20 tahun. Dan itu masa yang panjang. Waktu yang cukup lama, 20 tahun. Dan ketika Saul dan Yonatan mati di peperangan, disitulah diangkat menjadi raja. Daud diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Itu jaraknya itu, waktunya itu 20 tahun. Coba saudara bayangkan ya, bagaimana penantian dia menjadi raja. 20 tahun. Tetapi Daud tetap sabar. Dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia tetap mengerjakan apa yang disuruh Tuhan kepadanya. Dia tidak berkata, "Sudahlah Tuhan, Tuhan suruh-suruh saya terus. Kapan saya disahkan jadi raja? Supaya saya lebih punya wewenang dalam hal menyuruh orang atau memimpin peperangan atau mendapatkan kuasa." Tetapi dia tidak protes. Dia menunggu waktunya Tuhan. Dia sabar menunggu. Ketika kita diposisikan dalam posisi Daud,
Waktu menunggu itu tidak enak. Ketika kita menunggu seseorang, pasti di situ rasa kesal ada. Menunggu seseorang, menunggu janji seseorang, di situ dibutuhkan kesabaran. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita, kesabaran itu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi ketika hak-hak kita dilanggar oleh orang lain, itu tidak mudah bagi kita. Dan itulah ujian yang sesungguhnya, ujian kesabaran kita. Kalau kita membawa kendaraan, motor, mobil, dan ada orang lain atau mobil orang memotong jalur jalan kita di jalan, dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, keluar bahasa-bahasa yang lain. Dan ini dibutuhkan untuk menahan diri. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan banyak orang yang menghina kita, disitulah kita melihat sejauh mana kesabaran kita. Ketika iman kita dihina dan kita tidak membalaskannya, disitulah nyata kesabaran kita. Ketika kita tidak diperlakukan dengan tidak adil, kalau kita marah berarti kita tidak sabar. Kalau kita mengucap syukur, itu tandanya kita sabar. Dan hal-hal yang demikian menunjukkan kepada kita apakah kita tahan atau tidak, apakah kita sabar, apakah kita mampu menahan diri atau tidak. Kalau datang persoalan masalah, penyakit, dan tidak kunjung-kunjung sembuh, di sini diperlukan kesabaran. Saya sudah katakan, untuk dia menjadi raja, dia harus menunggu 20 tahun. Cukup panjang waktu 20 tahun. Tetapi dia menahan dirinya, dia sabar kepada janji Bapa. Dia tetap memandang kepada janji Bapa. Dia akan menjadi raja. Dan itu yang melekat di hatinya. Bukan waktu yang panjang itu. Yang ada di hatinya, saya akan jadi raja. Kalau yang melekat di hatinya waktu yang panjang itu, saya percaya dia akan bersungut-sungut, dia akan mengeluh. Terlalu lama, capek deh. Kapan saya sembuh? Kapan saya keadaan ekonomi saya diubahkan Tuhan? Saudara yang capek sendiri. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih, untuk kita bisa menahan diri, muncul ketidak sungut-sungutan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memiliki kesabaran, karena itu adalah jalan menuju masa depan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk sesuatu yang saudara inginkan, untuk sesuatu yang saudara dapatkan. Sebelum kami menikah sama Bapak Gembala, dan seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala, kami harus menunggu 8 tahun. Dan pacaran itu jarak jauh. Saya di Sumatera, Bapak di sini melayani. Makanya terima kasih juga buat Telkomsel ya toh.
bisa berhubungan lewat telepon. Itu penantian yang cukup panjang. Dan proses penantian itu, saudara, ada masalah. Pemimpin waktu itu di mana saya ada, dia berkata, tunggu dulu. Saya mikir-mikir, tunggu dulu, usia jalan terus. Kan tidak salah saya menikah. Tetapi katanya tunggu dulu, coba bayangkan, tunggu dulu. Waktu itu sempat terlintas di pikiran, ayolah kita lakukan jalan pintas. Kita menikah di luar sidang yang ada. Tetapi saudara kekasih, kami mampu menahan diri dan tidak melakukan demikian. Sehingga buahnya sekarang kami yang menikmati. Katakan amin. Banyak orang tidak mampu menahan diri. Dan buahnya itu tidak menyenangkan. Ada luka yang mereka harus hadapi. Karena buah daripada ketidaksabaran itu. Dia bisa menahan dirinya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara tunggu. Kalau di sini kan anak-anak kita masih SMA semua, paling Ernie. Saya tidak tahu Pak Ernie yang Ernie sedang tunggu sekarang. Dia yang jauh, yang sedang tugas, datang kembali dan melamar. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saudara tunggu sekarang? Bagaimana nanti ke depannya? Pak Jokowi sudah berkata keadaan akan semakin buruk, ekonomi akan semakin anjlok. Bagaimana nanti situasi ke depan? Dengar baik, boleh kita pikirkan ke depannya. Tetapi di hati kita bukan masalah yang akan kita hadapi ke depan. Di dalam hati kita, apapun yang akan terjadi, Tuhanku lebih besar. Katakan amin. Jadi apa yang sedang kita tunggu-tunggu dan belum kunjung-kunjung datang, mari kita bersabar. Mari kita dapat menahan diri. Jangan protes mengeluh sama Tuhan. Tuhan, bagaimana keadaan saya, anak-anak saya, masa depan anak-anak saya? Jangan mengeluh terus, saudara. Datang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan, Dia sahabat yang paling baik, setia. Ketika kita datang kepadanya dan menceritakan segala sesuatu yang sedang kita alami, kerinduan kita, kemauan kita, apa yang kita rindukan ke depan, apa yang kita rindukan kepada anak-anak kita, datang sama Tuhan, curhat kepada Tuhan. Karena kalau mengeluh tidak akan mengurangi masalah saudara, bahkan menambah masalah saudara. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatu, itu akan menambahkan kekuatan, sukacita kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mampu sabar. Karena kita tahu kesabaran adalah jalan menuju masa depan. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi keadaan hati saudara tidak boleh berubah. Yang senantiasa berharap, bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Karena kita tahu pasti bahwa Tuhan itu sempurna dalam setiap janji-janjinya. Dan Tuhan itu dapat dipercaya.
Untuk zaman sekarang, kita agak sulit mempercayai orang lain. Tetapi yang dapat kita percayai satu-satunya hanyalah Tuhan. Dialah sandaran kita, Dia penghiburan kita, Dia kekuatan kita di masa-masa sulit sekarang ini. Tidak ada yang lain, saudara. Pergi ke rumah A, kepada sahabat si A. Mungkin sekali dia menolong saudara. Kedua kali mungkin iya, ketiga kali mungkin iya. Berikutnya, mungkin dia mengeluh. Dia tidak menolong saudara. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, yang sudah berjanji akan menolong kita, membuka jalan keluar kepada kita, itu pasti Tuhan genapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara tidak akan kecewa ketika saudara lebih bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau saudara bersandar kepada orang lain dan kekuatan saudara sendiri, itu akan mengecewakan. Itu akan menguras tenaga saudara sendiri, perhatian saudara, emosi saudara. Tekanan darah kita juga tidak normal. Tiba-tiba naik tensi. Iya sayang. Jadi serahkan semuanya di tangan Tuhan. Kapan Tuhan menjawab doa kita? Tunggu waktu Tuhan. Kapan Tuhan menjawab doa kita? Tunggu waktu Tuhan. Amin. Dan waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia tidak akan terlambat menolong saudara. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu saudara kekasih, kita belajar bagaimana penantian Daud ini menjadi raja. Dia menanti selama 20 tahun. Tapi kita melihat dia tetap mengerjakan bagiannya. Katakan amin. Katakan amin. Nanti saudara pelajari dari 1 sampai pasal 10. Bagaimana Daud benar-benar menanti dia diangkat jadi raja. Dan kita sudah baca di pasal 2 tadi. Dan tidak ada kata menyerah. Katakan amin. Jadi di hati pikiran kita, apapun masalah, apapun tantangannya, pasti ada jalan keluar. Tidak ada kata menyerah. Tidak boleh putus asa. Orang yang putus asa itu orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia tidak boleh putus asa. Karena masih ada Tuhan yang hidup, yang mampu menolong dia dalam kesesakan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita dalam masalah persoalan pelayanan, berapa tahun yang lalu, kita berapa 8 bulan kalau tidak salah ya, kita ditutup. Kami mampu sabar. Sekalipun tekanan datang silih berganti, kami mampu menguasai diri. Karena kami melihat jauh lebih daripada mereka. Amin. Amin. Mungkin sekarang orang tua melihat keadaan anaknya susah belajar, kita ajarin juga setengah mati. Jangan itu lihat ke depannya, anak itu pasti berhasil. Amin. Mungkin di bidang satu dia tidak bisa, di bidang yang lain mungkin ada keunggulannya. Itu yang saudara lihat. Jangan saudara bilang, bodoh kali kau, susah kali kau, bandel kali kau. Kalau Nadi melawan, saya tidak bilang bandel kali kau. Nadi harus jadi anak patuh ya. Walaupun hati ini juga, aduh anak saya ini. Mari kita ucapkan kata-kata yang benar. Amin. Karena apa yang kita ucapkan itu yang jadi bagi anak kita. Betul-betul nanti anak kita bandel. Siapa yang pusing?
orang tua toh, ucapkan saja. Kalau dia terlalu kreatif, itu bagus, aktif, bukan nakal. Anak saya ini terlalu aktif. Tetapi kita bimbing terus di dalam kasih Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi itu saudara kekasih, ya. Mari kita mampu menahan diri, mengendalikan emosi kita, supaya kita sampai kepada tujuan apa yang jadi tujuan hidup kita. Katakan amin. Ini saya tekankan kepada anak nona-nona di sini. Kendalikan nafsu saudara. Nafsu orang muda itu, namanya kita semua dari orang muda ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita tahu bagaimana gairah anak muda itu. Tetapi anak muda harus mampu menahan diri. Saya kasih contoh lagi saudara ya. Setiap waktu kita itu, ya ini sudah selesai firman Tuhannya. Ya, ini kesaksian bagi anak-anak muda. Waktu kami pacaran dengan bapak, itu jaraknya 8 tahun. Dia di Rote, saya di Sumatera. Sekali dalam setahun ada pertemuan yang namanya Sampai. Dan itu yang saya nanti-nantikan. Kapan dia datang, kapan lah bulan 9. Ya kalau kami ketemu pakai baju apa saya ya? Ya iya toh? Ketemu apa ya? Pacar. Apalagi jarak jauh. Ada kesempatan kami berdua. Ada kesempatan kami pergi makan. Memang ajak orang ketiga. Kalau di sana tidak bisa berdua, harus ada orang ketiga. Pikir saya, aduh ini sekali lagi ada orang ketiga, bahaya ini. Ada kesempatan di mana-mana kami bisa berdua. Kami bisa pegangan dan lain sebagainya. Tetapi kami bisa menahan diri untuk masa depan. Untuk tujuan ke depan, kebahagiaan ke depan. Kebahagiaan kita bukan hanya pada waktu kita sedang pacaran, pegang-pegangan dengan anak-anak muda. Tahan diri, kuasai diri. Itu di depan saudara. Saya kasih contoh lagi, waktu kami kuliah. Saya sudah selesai kuliah. Bapak baru mau masuk. Saya sudah selesai kelas 3. Bapak baru masuk waktu itu. Sebulan waktu bapak masuk, bapak sudah mulai lihat-lihat saya lah ya, lihat saya. Dan mungkin orang Kupang datang ganteng-ganteng toh, banyak temannya suka sama dia, suka ya, perhatian. Saya juga lihat-lihat, banyak juga yang suka sama kawan ini ya. Tetapi saya diam-diam. Ya sebenarnya saya juga cemburu toh. Datanglah bapak, saya suka sama kamu. Dengan berat hati saya bilang, jangan sekarang. Padahal kalau bisa saya iyakan sudah. Saya bilang jangan dulu, selesaikan kuliahmu. Karena kalau di kuliah itu kedengaran pacaran dipulangkan ke negeri asal. Kasihan toh, jauh-jauh dari Kupang dikembalikan gara-gara pacaran. Saya tahan diri, perempuan harus tahan diri. Saya bilang tidak. Kamu selesai dulu lah. Kalau sudah selesai, masih suka sama saya, puji Tuhan. Kalau tidak apa-apa, cari yang lain. Padahal dalam hati saya, ampun, tolong lah. Jadi saudara kekasih, ya ini tips sama anak-anak muda. Dapat menahan diri. Amin. Dapat menguasai diri. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Masa muda kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau di daerah kita, ya, minta maaf. Kalau pacaran, ya, hamil sebelum menikah itu persoalan biasa, benar ya? Bahkan orang tuanya, sudah aku datanglah di rumah, tidur sekali di rumah. Orang tua di sini jangan demikian kalau punya anak-anak. Apalagi kalau sudah terang kampung, toh? Terang kampung itu belum sah bersama. Orang tua sudah berkata, sudah tidur di sini lah. Dia katakan sama anak-anaknya, sudah aja dulu abangmu, aja dulu kakakmu. Tidur di sini. Kan sudah terang kampung. Dengar baik, terang kampung itu belum sah. Sah di mata Tuhan ketika diberkati di gereja. Katakan amin. Kalau di daerah kita,
aib yang paling tidak enak. Kalau sudah melakukan itu sebelum menikah, kalau bisa jangan keluar rumah. Tapi kalau di sini, kalau bisa pesta besar-besaran. Benar saudara ya? Itulah peperangan kita, itu pergumulan kita. Untuk itu anak-anak muda di sini, jaga hidup saudara. Saudara sudah melayani di dalam Tuhan. Amin. Jangan biarkan tubuh saudara itu yang dikotori dengan hal-hal yang tidak benar. Jaga masa muda saudara untuk Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita mampu menahan diri, kita sabar menanti sampai waktunya kita diberkati. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan kepada kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati kita saudara. Mari kita menanti janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu saudara kekasih apa yang saudara rindukan dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak. Nantikan janji Tuhan.